Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dan diskusi bersama terkait hakikat penelitian tindakan kelas, meliputi PTK dan profesionalisme guru, kemudian pengertian PTK, beberapa alasan mengapa PTK merupakan suatu kebutuhan guru untuk meningkatkan profesionalisme guru, kemudian tujuan dan manfaat PTK, ciri dan karakteristik PTK, serta perbandingan PTK dengan non-PTK. Nah, di pertemuan kali ini kita akan diskusi bersama terkait jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Baik, sebelumnya untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Baik, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Untuk jenis-jenis penelitian tindakan kelas, ini ada beberapa ahli yang mengemukakan bahwa jenis-jenis PTK ini dapat dilihat dari skop atau pihak atau pelaku yang terlibat dan juga dapat dikategorikan berdasarkan cara kerja PTK itu sendiri. Jenis-jenis PTK berdasarkan skop dan pihak atau pelaku yang terlibat ini dibedakan ada PTK individual, PTK kolaboratif, dan juga PTK institusional atau lembaga. PTK individual ini dapat dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri atau kelas orang lain. Kemudian dalam PTK yang dilakukan secara individual ini guru berperan sebagai peneliti sekaligus juga berperan sebagai praktisi. Sebagai peneliti, guru harus mampu bekerja pada jalur penelitiannya, yakni jalur menuju perbaikan dari masalah-masalah yang ditemui dengan langkah-langkah atau tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, guru harus menjamin kesahihan sehingga mendukung objektivitas penelitian yang dilakukan. Kemudian berikutnya, PTK kolaboratif ini bisa dilakukan oleh beberapa orang guru secara sinergis melaksanakan PTK di kelas masing-masing, kemudian nanti dapat saling melakukan kunjungan antar kelas. Atau dapat juga PTK dalam bentuk kolaboratif ini melibatkan sekelompok guru atau dosen sehingga nanti ada guru atau dosen yang berperan sebagai peneliti dan ada juga guru atau dosen yang berperan sebagai praktisi. Dalam kolaborasi antara guru dan dosen, permasalahan dapat digali secara bersama-sama berdasarkan observasi atau amatan di lapangan. Kemudian dosen dapat berperan sebagai inisiator untuk menawarkan pemecahan atas dasar topik area yang dipilih berdasarkan kajian teori atau artikel penelitian yang relevan. Kemudian berikutnya PTK yang dilakukan secara kelembagaan atau institusional ini berbeda dengan PTK yang dilakukan secara perorangan atau PTK yang dilakukan secara kolaboratif atau kelompok yang memiliki skop terbatas atau berfokus pada topik area yang sempit. Misalnya tadi pada PTK yang dilakukan secara individual ini fokus pada hubungan antara proses pembelajaran dengan hasil belajar yang ingin dicapai. Di PTK yang dilakukan secara kelembagaan ini memiliki skop penelitian yang lebih luas dan ditujukan untuk perbaikan lembaga. Dengan demikian, dalam satu penelitian dapat ditetapkan beberapa topik area. Dalam PTK yang dilakukan secara kelembagaan ini dapat melibatkan kolaborasi yang dibangun secara luas dengan melibatkan banyak pihak yang terkait. Misalnya untuk di sekolah ini dapat melibatkan siswa, guru, karyawan, orang tua, kepala sekolah, dinas, dan juga dosen di perguruan tinggi. Kemudian di perguruan tinggi misalnya ini juga dapat melibatkan mahasiswa, dosen, karyawan, pihak pengguna, dan juga stakeholder ataupun yang lain. Nah, karena tujuan utama PTK ini adalah untuk memajukan lembaga, maka dapat dibuat kelompok-kelompok peneliti
menurut topik-topik area yang relevan dengan kelompok yang bersangkutan. Berikutnya, jenis-jenis PTK menurut Chain ini ada 4 jenis, yaitu ada PTK diagnostik, PTK partisipan, PTK empiris, dan juga PTK eksperimental. Untuk PTK diagnostik ini adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya, ini apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, perkelahian, atau bullying di sekolah atau konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas dengan cara mendiagnosis situasi yang melatar belakangi situasi tersebut. Contoh lainnya, misalnya seorang kepala sekolah ini dapat meminta bantuan pengawas sekolah untuk melakukan kunjungan ke sekolah, kemudian melakukan investigasi terhadap permasalahan tertentu. Berikutnya, jenis PTK partisipan ini adalah suatu penelitian dikatakan sebagai PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian ini terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Kemudian peneliti juga dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai berakhir penelitian. Pemikiran dasarnya adalah bahwa orang-orang yang terkait dengan tindakan yang akan diambil harus dilibatkan dalam proses penelitian sejak awal. Kemudian untuk contoh PTK partisipan ini misalnya pengawas sekolah memutuskan untuk menjadi bagian dari tim penelitian yang sedang mencoba untuk menemukan jawaban dan solusi dari permasalahan tertentu yang terjadi di sekolah. Nah, dengan cara ini pengawas sekolah tersebut tidak hanya berperan sebagai konsultan saja, namun juga menjadi bagian dari peneliti. Berikutnya jenis PTK empiris. PTK empiris ini apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi atau tindakan berlangsung. Pada prinsipnya, proses penelitiannya berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Berikutnya jenis PTK eksperimental. Untuk PTK eksperimen ini apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar ini dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang diterapkan untuk mencapai tujuan instruksional. Dengan diterapkannya PTK ini, diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan tugas utama guru, yaitu mengajar di dalam kelas, sehingga guru tidak perlu meninggalkan siswa. PTK ini merupakan suatu bentuk penelitian yang melekat pada guru dengan mengangkat masalah-masalah aktual yang dialami oleh guru di lapangan. Dalam pelaksanaan PTK ini terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru. Menurut Hopkins, ini terdapat 6 prinsip penelitian tindakan kelas. Yang pertama, sebagai seorang guru yang pekerjaan utamanya adalah mengajar, jadi sebaiknya PTK yang dilakukan tidak mengganggu komitmennya sebagai pengajar. Tindakan dan pengamatan dalam proses penelitian yang dilakukan ini tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan utamanya sebagai seorang guru. Jadi di sini guru tidak boleh sampai mengorbankan kegiatan pembelajarannya. Kemudian berikutnya, teknik pengumpulan data ini tidak menuntut waktu dan cara yang berlebihan atau lama,
sehingga berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Jadi sebisa mungkin harus digunakan prosedur pengumpulan data yang dapat ditangani sendiri oleh guru. Jadi guru dapat tetap aktif dan berfungsi sebagai guru yang bertugas secara penuh di kelas. Kemudian berikutnya terkait metodologi. Metodologi yang digunakan ini hendaknya dapat dipertanggungjawabkan reliabilitasnya. Jadi metodologi yang digunakan ini harus terencana secara cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Kemudian guru dapat mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada situasi kelasnya serta memperoleh data yang dapat digunakan untuk menjawab hipotesis tindakan yang dikemukakan. Berikutnya, masalah yang diungkap adalah masalah yang benar-benar membuat guru risau. Jadi di sini permasalahan atau topik yang dipilih harus benar-benar nyata, kemudian mampu ditangani dan juga berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Kemudian peneliti juga harus merasa terpanggil untuk meningkatkan diri. Prinsip PTK berikutnya, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian serta rambu-rambu pelaksanaan yang berlaku umum. Dalam penyelenggaraan PTK, guru harus bersikap konsisten dan peduli terhadap etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal ini penting ditekankan karena selain melibatkan para siswa, PTK juga hadir dalam suatu konteks organisasi sehingga penyelenggaraannya harus memperhatikan tata krama kehidupan berorganisasi. Artinya dalam pelaksanaan PTK ini harus diketahui oleh pimpinan lembaga, kemudian nanti juga disosialisasikan pada rekan-rekan di lembaga terkait dan juga dilakukan sesuai tata krama penyusunan karya tulis akademik. Prinsip PTK berikutnya, di sini permasalahan yang hendak dicarikan solusinya lewat PTK hendaknya tidak terbatas hanya pada konteks kelas atau mata pelajaran tertentu. Meskipun kelas atau mata pelajaran ini merupakan tanggung jawab guru, namun tinjauan PTK tidak terbatas dalam konteks kelas atau mata pelajaran tertentu, melainkan dalam perspektif misi sekolah secara keseluruhan. Baik, kurang lebih demikian terkait materi jenis-jenis penelitian tindakan kelas dan juga prinsip pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kemudian nanti saudara dapat melanjutkan diskusi melalui Spada. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.